apa kabarnya? Waduh, saya kangen sekali sama teman-teman semua, sama adik-adikku, sama saudara-saudaraku semuanya. Apa kabar saudara? Kami terus berdoa dari tempat ini kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat-sehat saja. Tetap patuhi protokol kesehatan kemanapun teman-teman pergi. Nah, hari ini kita kembali beribadah. Wah, luar biasa, Tuhan baik. Kita bersyukur atas kemurahannya, pemeliharaannya yang luar biasa, bahkan pertolongannya di masa-masa sulit yang kita hadapi hari ini. Sekali lagi, sekalipun kita berada di rumah masing-masing, tetapi hati yang sungguh-sungguh berfokus, berkonsentrasi kepada Tuhan dalam ibadah yang kita lakukan sore hari ini, saudaralah adalah orang-orang yang akan diberkati oleh Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran kita semua untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih Tuhan pelihara kami, Tuhan menyertai kami sampai hari ini. Tuhan memberkati, Tuhan melihat kami semua anak-anak-Mu House of Freedom dan bahkan rekan-rekan lain yang menyaksikan, mengikuti ibadah online pada hari ini. Tuhan, kami rindu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan hadir di tempat di mana kami berada masing-masing. Kami percaya bahwa kuasa-Mu, hadirat-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu, dan kami percaya hati yang terbuka menerima Engkau dengan sungguh-sungguh, di situ Tuhan curahkan berkat-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman-Mu, melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat beribadah semuanya, God bless you. Hai Hofer. Apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa. Lagi ya, apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa. Yeay! Puji Tuhan. Hari ini walaupun kita tidak berkumpul di gereja untuk memuji dan mempermuliakan nama Tuhan, tapi kakak percaya dimanapun adik-adik berada, kuasa Tuhan ada di sana. Amin. Amin. Asal adik-adik memuji Tuhan bersama-sama dengan hati yang sungguh-sungguh. Amin. Amin. Tuhan, mari siapkan hatimu. Kita memuji Tuhan bersama-sama. Bersorak-sorai, muliakanlah namanya. Haleluya. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Haleluya. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya, satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkitkan hidup. Sama-sama ngomong. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Haleluya. Masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Haleluya. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya, satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkitkan hidup. Amin. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita.
perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Haleluya. Para-pa-pa-pa-pa-pa. Para-pa-pa-pa-pa-pa. Haleluya. Berikan suara buat Tuhan Yesus Allah kita. Amin. Haleluya Tuhan. Kami bersorak-sorai Tuhan. Sebab Engkau Allah yang memberikan kemenangan dalam hidup kami. Amin. Kami percaya Tuhan, Ya, Engkau penolong kami yang selalu setia dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus
yang terbaik bagiku. Amin. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolongnya. Kau lebih sanggup yang terbaik bagiku.
Kami percaya Engkau penolong kami yang setia. Kami angkat hati kami untuk memuji dan menyembah Engkau. Haleluya. Amin, amin, amin. Menyembah-Mu itu jalan kami Tuhan. Memuji-Mu itu nafas kami. Haleluya. Menyembah-Mu itu jalanku. Mengasihi-Mu itu kerinduanku. Terindah mulia Yesusku sampai selamanya. Memuji-Mu, memuji-Mu itu nafasku. Menyenangkan-Mu itu isi hatiku sampai selamanya. Kau Tuhan hingga akhir waktu. Sekali lagi menyembah-Mu, haleluya. Menyembah-Mu itu jalanku. Mengasihi-Mu itu kerinduanku. Terindah mulia Yesusku sampai selamanya. Oh, memuji-Mu, memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Itu nafasku. Menyenangkan-Mu itu isi hatiku. Terindah Kau Tuhan hingga akhir waktu. Sekali lagi katakan, menyembah-Mu, haleluya. Menyembah-Mu itu jalanku, amin. Menyenangkan-Mu itu kerinduanku. Terindah mulia Yesusku sampai selamanya. Oh, memuji-Mu Tuhan. Memuji-Mu itu nafasku. Menyenangkan-Mu itu isi hatiku sampai selamanya. Kau Tuhan hingga akhir waktu. Seumur hidupku, haleluya. Seumur hidupku, seumur hidupku, seumur hidupku Tuhan, seumur hidupku Tuhan. Seumur hidup kami Tuhan, kami mau menyembah-Mu. Seumur hidup kami mau memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, seumur hidupku Tuhan, seumur hidupku. Oh, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Seumur hidup kami mau menjadi penyembah-Mu. Amin. Seumur hidup kami mau menjadi pemuji-Mu Tuhan. Amin. Sebab Engkau penolong kami yang Iya, setia. Kami mau bersorak-sorai di dalam Engkau. Iya Tuhan. Sebab sekali lagi Engkau penolong kami yang setia. Amin. Amin. Tuhan, pada saat ini kami telah memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Iya. Kami telah merasakan hadirat-Mu Tuhan dalam Iya. hidup kami. Tiba saja kami mau mendengarkan firman-Mu. Iya. Kiranya Engkau yang mengurapi hamba firman-Mu Tuhan, Amin. agar dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik dan benar. Dan urapi kami semua yang mendengarkan firman-Mu, Iya Tuhan. agar kami dapat mengerti setiap kebenaran firman-Mu yang Amin. disampaikan. Kami mampu Tuhan,
untuk memegang firman-Mu dalam hidup kami, dalam kondisi yang sangat sukar sekalipun. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami buka hati kami untuk firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Halo anak-anak muda, halo Hoppers, apa kabar? Pasti baik-baik saja, puji Tuhan. Hari ini kita akan mau mendengarkan sebagian sabda firman Tuhan. Masih dalam seri Excellence, tapi saat hari ini kita akan membahas tentang sebuah proses. Nah, kita akan mengetahui apa sih proses itu. Nah, saya sudah mencari beberapa narasumber, lebih tepatnya di KBBI. Jadi menurut KBBI itu proses adalah sebuah runtunan atau runtutan perubahan peristiwa dalam perkembangan sesuatu. Ya, jadi runtutan sebuah peristiwa, perubahan peristiwa dalam perkembangan sesuatu. Nah, perkembangan seperti apa? Nah, perubahannya seperti menjadi ke arah sesuatu yang lebih baik. Maksud saya perubahan ke arah sesuatu yang lebih baik, lebih indah. Bahkan mungkin bisa dikatakan perubahan menuju kesempurnaan, saudara. Nah, berbicara tentang sempurna, ada satu hal yang menarik ya. Bahwa kita harus menyadari bahwa orang-orang duniawi mempunyai pandangan atau hasrat yang keliru terhadap sebuah kesempurnaan. Ya, kebanyakan orang-orang duniawi itu mengejar ataupun menuntut sebuah kesempurnaan. Ya, baik kesempurnaan diri sendiri ataupun bahkan orang lain juga, saudara. Bahkan menjadikan hal itu sebuah life goals-nya mereka, jadi tujuan hidup mereka. Ya, orang duniawi itu pengen tujuan hidup mereka adalah sempurna. Sempurna dalam hal apa? Ya, sempurna dalam hal materi, ingin menjadi orang sukses, ingin menjadi orang kaya, ingin mempunyai kesempurnaan sosial di mana banyak orang-orang yang kenal sama dia atau banyak teman-teman yang berteman dengan dia, saudara. Itulah kesempurnaan yang ingin dicapai oleh orang-orang duniawi dan mungkin kelihatannya sepertinya baik, mungkin kelihatannya sepertinya bagus ya saudara. Tapi ada satu hal yang kita bisa tarik kesimpulan, yaitu mereka saking mengejar sebuah kesempurnaan, saking mereka menuntut sebuah kesempurnaan, mereka sampai lupa dan tidak memperdulikan kehidupan di sekitar mereka. Ya. Sehingga apa terjadinya sebuah contohnya persaingan yang tidak sehat, ya kan? Seperti kayak saingan-saingan yang tidak baik. Contohnya deh, kalau misalnya kita ada di sebagai seorang pelajar, ya kan, orang-orang yang tidak kenal Tuhan pasti mengejar sesuatu, yaitu menjadi murid yang baik, teladan yang baik, menjadi murid yang pintar, sehingga mereka tidak memperdulikan sekelilingnya, lalu membuat sebuah persaingan yang tidak sehat. Seperti apa? Demi nilai yang bagus aku mau menjatuhkan temanku deh, demi nilai yang bagus aku sogok deh gurunya supaya aku dapat nilai bagus, supaya aku terlihat sempurna seperti murid yang sempurna karena nilainya juga sempurna. Seperti itu saudara, orang-orang duniawi yang terlalu menuntut sebuah kesempurnaan. Ya, bahkan mereka itu sampai memberikan standar yang tinggi untuk mencapai sebuah kesempurnaan. Jadi mereka itu kayak mau saking pengennya mendapat sebuah kesempurnaan, mereka memberikan standar yang tinggi, saudara. Standar yang tinggi yang membuat mereka sendiri itu menderita. Bahkan mereka pun secara diri sendiri, mereka pun juga aslinya tidak mampu untuk mencangkupi, untuk membuat standar ini bisa tercapai, saudara. Mereka mencari hal yang tidak ada pada diri mereka.
Jadi sebuah kesempurnaan itu saudara, yaitu di mana yang tidak ada pada diri kita, kita mau hal itu menjadi ada dalam diri kita. Itulah yang digambarkan, itulah yang dicari oleh orang-orang yang tidak kenal Tuhan, orang-orang duniawi. Mereka mencari hal yang tidak ada pada diri mereka. Mereka lupa saudara bahwa mereka memiliki kelebihan dalam diri mereka. Saking mereka itu mencari apa yang kurang diri mereka supaya aku bisa terlihat sempurna, mereka sampai lupa bahwa diri mereka sendiri pun itu punya sebuah keunggulan, ada sebuah kelebihan. Tetapi tertutup karena apa? Mereka buta. Mereka mencari sebuah kesempurnaan. Sama seperti anak muda. Akhir-akhir ini mencari sebuah kesempurnaan seperti apa? Seperti dalam pertemanan lah, seperti dalam pergaulan lah, ya kan? Banyak anak-anak muda yang mencari kesempurnaan dalam status sosial pergaulan mereka. Ya, sehingga mereka apa? Mengikuti tren supaya kelihatan sempurna, mengikuti gaya fashion yang seperti ini. Wah, teman-temanku pergaulannya begini, aku ikutin deh. Sehingga apa? Biar kelihatan sempurna dalam konotasinya pergaulan mereka. Akhirnya apa? Karena pergaulannya pun tidak baik, mereka apa? Mulai meniru untuk mabuk-mabukan, mereka meniru untuk mulai merokok, menonton porno, melakukan hal kekerasan, supaya bisa mencapai kesempurnaan dalam sosial pertemanan. Hal itu sudah terjadi di akhir-akhir generasi ini, saudara, generasi muda ini, saudara. Mereka lupa bahwa di dalam diri mereka itu ada hal yang positif, ada kelebihan. Ya, ada sebuah keunggulan dalam kehidupan mereka, tetapi mereka tidak sadari itu. Sehingga apa? Banyak orang lebih mengejar kesempurnaan daripada mengejar mengembangkan sebuah keunggulan dalam diri mereka. Sangat sayang sekali saudara. Mereka mencari apa yang tidak ada di dalam diri mereka daripada mereka mengembangkan apa yang sudah ada dalam diri mereka, apa yang menjadi kelebihan diri mereka. Ya, saya berharap kepada seluruh anak-anak Hovers, ya, jangan mencari sebuah kesempurnaan duniawi, saudara. Karena menurut saya kesempurnaan duniawi itu ilusi, ya. Ilusi, cuma hanya kasat mata aja, saudara. Kita tidak bisa mencari sebuah kesempurnaan yang betul-betul bisa diakui oleh semua orang bahwa dia kelihatan sempurna. Tidak, saudara. Kesempurnaan duniawi, sekali lagi saya katakan, itu ada ilusi. Ya, tetapi saya berharap anak-anak Hovers bisa menyadari bahwa di dalam diri kalian itu ada sebuah keunggulan. Di dalam diri kalian itu ada sebuah kelebihan. Ya, di sini kita akan belajar bagaimana caranya untuk mengembangkan sebuah kelebihan di dalam diri saudara. Ya, dan apa prosesnya? Apa yang harus dihadapi? Nah, sempurna saudara berbeda dengan unggul. Kesempurnaan itu ketika kita mengejar hal yang tidak ada dalam diri kita. Kesempurnaan kebanyakan membuat kita cenderung tertekan, cenderung stres. Aduh, aku nggak bisa kayak dia. Aduh, aku nggak bisa pinter kayak dia. Aduh, aku nggak bisa famous seperti dia, nggak bisa terkenal banyak teman seperti dia. Membuat apa? Diri kita tertekan, ya. Cenderung membandingkan diri dengan orang lain. Inilah sebuah, kalau saya bisa katakan, sebuah penyakit anak muda, ya. Suka membandingkan diri dengan orang lain. Aku nggak bisa secantik kayak dia, aku nggak bisa seganteng kayak dia, aku nggak bisa seceria, sepede kayak dia. Aku tuh insecure, aku tuh minder gara-gara apa? Aku nggak kayak dia, aku nggak sempurna, aku pengen kayak dia. Salah, saudara. Tolong dijauhkan pemikiran seperti itu. Tolong dijauhkan, ya. Selalu membandingkan diri dengan orang lain yang mengakibatkan keminderan. Mulai kecewa dengan diri sendiri. Gara-gara apa? Lihat patokan orang lain, wah dia sempurna. Membandingkan dengan diri sendiri, akhirnya apa? Bisa minder, anak-anak muda bisa minder. Kecewa terhadap diri sendiri.
insecure terhadap diri sendiri, dan menyerah dan mempersalahkan keadaan. Bahkan tidak sedikit dari generasi muda ini mulai mempersalahkan Tuhan. Kenapa aku kok enggak kayak dia? Kenapa aku bisa begini? Kenapa hidupku tidak sempurna? Itu yang terjadi akhir-akhir ini. Itulah penyakit yang ada dalam anak muda, saudara. Ya, tapi saya yakin dan percaya anak-anak Hovers pasti tidak seperti itu. Amin. Amin, betul sekali. Nah, dari kekecewaan terhadap diri sendiri dan membandingkan diri dengan orang lain, akhirnya apa, saudara? Menutup diri dengan kehidupan sosial di sekitar Anda. Banyak orang-orang yang terlalu membanding-bandingkan, makanya sampai apa? Aduh, udah deh, aku nggak mau deh mau bergaul sama siapapun, aku mau jadi penyendiri aja deh. Aku nggak pantas, aku nggak secantik dia deh, aku udah males sama diriku sendiri, makanya udah deh biarin aja deh. Aku menutup diri deh, aku jadi orang yang introvert aja deh gitu. Saudara. Tetapi seharusnya saudara harus menyadari bahwa harus membuka pikiran saudara, membuka pikiran-pikiran anak-anak Hovers bahwa kamu itu punya keunggulan, kamu punya kelebihan, kamu punya talenta yang Tuhan taruh dalam hati kamu loh, taruh dalam diri kamu. Kamu yang nggak tahu itu, ya. Mengejar keunggulan, ya. Mengejar keunggulan adalah kita berusaha mengeluarkan apa yang terbaik dari diri kita. Nah, daripada mau mencari kesempurnaan duniawi, ya anak-anak Hovers, mendingan cari apa? Perkembangkanlah, ya, mengeluarkan yang terbaik dari kita. Apa yang menjadi kelebihan kita lebih baik kita kembangkan daripada kita mau mencari sebuah kesempurnaannya supaya dilihat orang. Nggak ada habisnya, saudara, nggak ada habisnya. Malah makin kecewa, makin stres, makin insecure. Lebih baik apa? Aku tahu kelebihan di dalam diriku, aku mau mengembangkannya itu, saudara. Ya. Ada kelebihan yang kita miliki dan kita kembangkan itu menjadi hal yang positif bagi diri kita dan juga bagi orang lain. Hal itu yang seharusnya menjadi patokan utama dalam kehidupan saudara di masa muda. Ya. Satu hal yang perlu kita ingat mengenai sebuah keunggulan, yaitu keunggulan adalah sebuah proses. Keunggulan sebuah proses, ya. Bukan tentang perbuatan saja, seperti kayak, ya, aku bisa nyanyi, aku bisa main musik, aku cantik, aku pinter. Bukan, saudara. Bukan tentang perbuatan ataupun hanya sebatas pernyataan yang kita berikan. Tidak, saudara. Tidak, keunggulan bukan seperti itu. Tapi lebih daripada itu tentang bagaimana kita menghidupinya. Bagaimana kita menghidupinya sehari-hari. Ya. Aku pinter. Kok bisa kamu pinter? Iya, aku sering belajar. Karena aku tahu aku pinter, aku sering belajar. Makanya orang-orang lihat aku pinter, ya itu karena aku tahu aku pinter. Dan cara untuk mengembangkan kepintaranku dengan apa? Ya udah aku belajar. Dengan belajar itu ada hasil. Dan hasil itulah sebuah talenta dan keunggulan yang orang lihat bahwa ya, dia pintar. Iya, anak-anak Hovers pintar. Iya, anak-anak Hovers adalah anak-anak yang setia. Kenapa setia? Karena selalu mengikuti ibadah Hov setiap hari, baik onsite maupun online. Orang-orang bisa melihat, itulah sebuah prosesnya, saudara. Ya. Bagaimana kita mengembangkannya dalam setiap langkah kehidupan kita yang menuju namanya sebuah keberhasilan di dalam proses tersebut. Jadi keunggulan itu adalah proses di mana kita mengembangkan diri kita menuju sebuah keberhasilan di dalam proses itu. Itulah keunggulan. Jadi mau pilih mana? Ayo, mau mengejar kesuksesan atau mau mengembangkan apa yang ada dalam diri kamu.
Ya kalau menurut saya pribadi ya lebih baik apa yang Tuhan taruh dalam diri saya, apa yang menjadi kelebihan saya, lebih baik saya kembangkan itu kan, saudara. Nah, tapi di dalam proses kita harus mengerti beberapa hal. Kita harus mempunyai komitmen di dalam proses itu. Karena apa? Proses itu tidak instan, proses itu panjang. Saudara kalau mau lihat tokoh-tokoh dalam Alkitab yang menuju sebuah kesuksesan, mereka memiliki sebuah proses yang panjang. Musa 40 tahun Tuhan ajar di padang gurun. Ya, Daud harus memiliki banyak-banyak sekali proses jatuh bangun, tersiksa, menderita, sakit karena proses. Tapi hasilnya akan sempurna. Nah, kita akan belajar apa saja sih di dalam proses tersebut, apa yang harus kita lakukan supaya ketika kita menjalani proses tersebut kita bisa berhasil. Nah, yang pertama adalah fokus. Nah, fokus. Kebanyakan anak-anak muda itu selalu bilang salah fokus atau gagal fokus. Itu memang faktanya, saudara, ya. Nah, fokus kita adalah berusaha melakukan dengan lebih baik, lebih maksimal daripada yang sebelumnya. Jadi contohnya apa yang menjadi kelebihan kamu deh. Kamu pinter apa? Kamu pinter main musik, kamu pinter gambar, kamu bisa merancang sebuah tata busana kah? Atau kamu pinter masak atau hal-hal yang lain deh. Coba kamu mulai mengembangkannya. Secara fokus, kamu mulai mengembangkannya, kamu mulai mengerjakannya dengan baik. Ya, hari ini aku bisa begini, itu sebuah kelebihan. Besok aku akan mau lebih baik lagi daripada hal yang sebelumnya. Tapi kita butuh apa? Fokus. Kita fokus dalam mengembangkan yang terbaik dari diri kita. Hari demi hari semakin membaik. Hari demi hari berjalan seiring waktu semakin baik, bukan semakin menurun. Bukan semakin gak ada hasilnya, tidak saudara. Dengan fokus, hasil yang kita dapat hari demi hari menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Ya, kita membutuhkan sebuah kefokusan yang ekstra dalam mengembangkan apa yang kita miliki dan tidak salah fokus. Ya, jadi kita fokus apa yang di dalam diri kita fokus kita mengerjakannya dengan baik dan tidak fokus, tidak salah fokus dengan melihat apa yang orang lain miliki, ya. Berpadan dengan apa yang kamu lakukan dalam kelebihanmu, tidak melihat kelebihan orang lain, tidak melihat keberhasilan orang lain. Orang lain itu punya prosesnya sendiri, punya fokusnya sendiri, tapi kamu, anak-anak Hovers, dalam kamu mengembangkan apa yang menjadi kelebihan kamu, kamu harus fokus dengan apa yang ada di depan kamu, yaitu sebuah kelebihan yang dipercayakan Tuhan kepada kamu. Kamu harus melakukannya hari demi hari menjadi baik, hari demi hari menjadi maksimal. Ya. Yang kedua, melakukan atau mengerjakan apa yang telah dipercayakan. Nah, melihat apa yang ada di tangan kita, kita mengerjakan apa yang telah dipercayakan kepada kita. Ya. Apa yang Tuhan taruh, apa yang menjadi talenta kamu, apa yang menjadi tanggung jawab kamu. Contohnya seperti seorang pelajar, OSIS, menjadi ketua OSIS, atau menjadi pengurus di dalam sebuah organisasi, atau dalam perkuliahan kalian, ya, dalam seperti kayak menjadi koordinator sebuah kelompok. Lakukanlah dengan yang baik. Ya, lakukan dengan yang baik, lakukan secara maksimal. Ya, apa yang ada padamu, apa yang dipercayakan kepada kamu, kamu harus lakukan itu dengan baik. Harus lakukan itu dengan maksimal. Bahkan saya berani katakan, lakukanlah itu dengan penuh cinta, saudara. Ketika Anda mulai mencintai apa yang saudara yang dipercayakan kepada saudara, ya, hasilnya akan maksimal, saudara. Hasilnya akan saudara kayak pengen, wah nggak cukup deh segini aja, saya mau lebih lagi, saya mau lebih lagi. Nah, itulah sebuah proses yang bagus nanti hasilnya, saudara. Nah, kita mempercayai dengan sebaik-baiknya, kita mengerjakan dengan sebaik-baiknya.
dengan ketulusan hati, dengan keikhlasan hati. Ya, bukan apa yang di tangan orang lain, bukan kamu melihat talenta orang lain, kamu kerjakan talenta orang lain. Enggak, no, jangan kayak gitu saudara. Ya anak-anak Hof, kamu harus mengerjakan apa yang menjadi kelebihan kamu yang dipercayakan Tuhan kepada kamu. Dengan penuh giat, ketekunan dan penuh cinta akan pekerjaan yang dipercayakan. Ya. Yang ketiga, belajar dari sebuah kesalahan. Nah ini nih. Ya, kadang-kadang anak-anak Hof ini, bukan anak-anak Hof ya, kadang-kadang anak-anak muda ini biasanya kayak ketika mendapat sebuah kesalahan itu kayak seperti, wah aku gagal. No saudara, enggak, itu bukan gagal. Itu adalah keberhasilan yang tertunda. Keberhasilan yang tertunda. Kita belajar dari kesalahan kita, menyadari, mengevaluasi apa yang kurang dalam diri kita. Ya. Apa yang kurang ya? Kok aku bisa gagal ya? Kok aku bisa salah ya? Apa yang kurang? Seharusnya kayak gitu. Bukan malah aku udah kalah nih. Aduh, aku udah salah nih. Udah deh, aku gagal deh. Enggak, saudara, jangan seperti kayak gitu. Ya. Mengevaluasi apa yang menjadi di dalam diri kita dan mencari jalan keluar untuk mendapat hasil yang lebih maksimal. Bukan berusaha mencari kesalahan orang lain. Sudah tahu salah, malah juga cari orang lain. Ya, saudara, jika Anda melakukan sebuah kesalahan, saudara, lebih baik belajar dari kesalahan itu dan mencari solusinya. Ya. Atau bahkan menjadi senjata untuk menjatuhkan sesama. Tetapi sama-sama membangun diri dari kesalahan dan kekurangan yang ada sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik. Kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi dalam mengerjakan sebuah proses itu saudara enggak mulus. Pasti ada gagal, pasti ada yang salah, pasti jatuh bangun. Tapi kita harus belajar biar apa? Semakin hari semakin baik. Nah, seperti dalam 1 Korintus 15 ayat 58, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Ketika kamu fokus, ketika kamu melakukan yang terbaik apa yang dipercayakan, dan ketika kamu belajar dari kesalahanmu, jerih payahmu tidak sia-sia saudara. Keringatmu tidak sia-sia saudara. Bahkan air matamu dan kesakitan hatimu dalam menjalani proses tidak akan sia-sia. Saya yakin dan percaya itu. Nah, melalui prosesnya, Spirit of Excellence pasti ada tantangan-tantangannya. Pasti ada kendala-kendalanya. Nggak mungkin kan jalan sebuah proses itu mulus. Enggak loh. Jalan tol aja masih ada loh yang berlubang-lubang. Apalagi proses. Banyak kendalanya saudara. Yang pertama, apa sih tantangannya? Yang pertama itu kemalasan. Nah, kemalasan. Ini memang sudah penyakit anak-anak muda ya sepertinya ya. Saya juga masih muda, saya juga mengakui seperti itu ya. Nah, penyakit malas itu ada di setiap manusia, nggak ada manusia yang nggak malas. Ya, pasti ada. Apalagi akhir-akhir ini, pasti banyak pandemi begini, cuma di rumah aja, nggak kegiatan apa-apa. Ujung-ujungnya apa? Malas kerjakan tugas, malas kerjakan ini, malas mau beresin rumah. Akhirnya mama marah. Enggak saudara, ya. Pasti ada kemalasan. Rasa malas itu saya umpama seperti rasa capek. Belum ngerjain udah capek duluan. Karena apa? Capek mikirinnya. Nah, itu sebuah tantangan. Tetapi di sini saudara kita harus apa? Harus melawan rasa malas itu. Pasti susah. Saya yakin, iya saya tahu juga. Pasti susah melawan masalah melawan rasa malas itu pasti susah. Karena apa? Karena kenyamanan gitu loh. Aduh sudah capek lelah. Tapi jangan saudara. Dengan semangat kita harus melawan kemalasan itu. Supaya apa? Yaitu kita tetap fokus dengan apa yang dipercayakan Tuhan, dengan apa yang kita kembangkan. Nah, yang kedua saya secara cepat saya akan menjelaskan. Yang kedua apa? Kenyamanan. Stuck di zona nyaman mungkin terlihat kayak positif ya kan, sekilas kayak kan stuck di zona nyaman nggak apa-apa. Iya, sekilas seperti tidak apa-apa. Tetapi ketika kita terlalu nyaman di zona nyaman, gitu-gitu aja terus circle-nya, yang nggak berkembang saudara.
nggak berkembang, yang muter-muter aja di situ. Tapi seharusnya apa? Sebagai anak-anak muda, sebagai anak-anak harus keluar dari zona nyaman dan mencari apa? Tantangan-tantangan baru, hal-hal yang baru yang sesuai dengan kelebihan kita. Itulah yang seharusnya. Jadi kenyamanan bisa menjadi sebuah tantangan dalam diri saudara. Yang ketiga, keinstanan. Jelas sekali teknologi akhir-akhir ini, zaman-zaman teknologi ini selalu memberikan secara instan. Bukan mie aja yang instan, teknologi juga instan saudara. Tetapi saya berani katakan tidak ada proses itu instan. Tidak ada kata instan dalam sebuah proses. Ya saudara, ya anak-anak Hovers ya, Anda harus mengerti bahwa tidak ada kata instan di dalam sebuah proses. Itu panjang. Bergantung apa yang Tuhan berikan, bergantung apa yang Tuhan berikan prosesnya kepada Anda. Ya. Dan saudara harus menjalani itu dengan baik, dengan maksimal. Dan juga apa? Penuh dengan penyerahan kepada Tuhan ya. Seperti di dalam 2 Tawarik 15 ayat 7 ya. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu karena ada upah bagimu. Jadi jangan lemah, jangan malas ya. Jangan stuck di zona nyaman. Jangan memikirkan sebuah keinstanan, tapi harus semangat, harus kuat dalam menjalani proses saudara. Ya, semua itu bisa dilewati dengan satu kunci, yaitu bertekun melalui semuanya itu. Ya, mengandalkan Roh Kudus, mengandalkan Tuhan. Hayo, jangan berlari dengan kekuatan saudara ya anak-anak muda. Tetapi apa? Andalkanlah Tuhan di setiap proses hidupmu. Andalkan Tuhan, berdoa, baca Alkitab. Banyak di sini kata-kata menguatkan. Karena di dalam Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan kepada saudara. Berserah kepada Tuhan, jangan menyerah. Menyerah itu nggak melakukan apa-apa, hasilnya apa? Nihil. Tapi berserah, kita melakukan yang terbaik, Tuhan yang akan melakukan hasilnya. Ya. Tuhan yang akan menyertai saudara. Dalam Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Hei anak-anak muda. Ya, jangan andalkan kekuatanmu karena kamu muda. Enggak ada seperti itu. Dalam kehidupan orang-orang rohani tidak ada seperti itu. Ya, tetapi akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jadi apa? Andalkan Tuhan di setiap proses perkembangan keunggulanmu. Ya, puji Tuhan. Nah, mari kita renungkan saudara. Apakah Anda hari ini mengejar sebuah kesempurnaan atau mengejar sebuah keunggulan? Tuhan kita adalah Tuhan yang menghargai proses. Ya. Bagaikan seperti dia merancangkan sebuah pohon, itu memerlukan waktu yang bertumbuh sampai menghasilkan buah. Maka dari itu saudara, berdoalah, berserah agar di dunia yang serba instan ini dan mengejar kesempurnaan ini, Anda, saya, kita semua anak-anak Hof memiliki perspektif dan melihat dan menghargai proses. Puji Tuhan. Inilah renungan yang bisa saya sampaikan kepada anak-anak Hovers. Tetap semangat ya, tetap kuat dalam Tuhan. Jalani proses dengan baik bersama Tuhan ya. Berjalan bersama Tuhan di dalam prosesmu. Puji Tuhan. Nah saudara, mari kita menghampiri Tuhan dengan berdoa. Tutup matamu. Ya, mari kita berdoa. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengajarkan kami bagaimana kami harus menjalani proses ini, bagaimana kami harus mengejar, mengembangkan apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami sadari Tuhan sebagai manusia kami lemah, tapi kami butuh Roh-Mu Tuhan, kami mengandalkan Roh-Mu. Kami tidak mau mencari sebuah kesempurnaan yang sia-sia, tapi kami mau Tuhan mengembangkan apa yang
yang ada di dalam diri kami demi hormat kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tuhan berkati kami semua Tuhan. Tuhan berkati anak-anak Hof dimanapun mereka berada. Tuhan masa depannya ada di dalam tangan Engkau Tuhan. Pekerjaannya Tuhan ada di dalam tangan Engkau. Sebagai pelajar Tuhan Engkau memberkati dalam studi mereka. Tuhan tolong mereka apa yang menjadi sebuah proses yang Engkau taruh di dalam diri mereka. Tuhan Engkau yang turut campur tangan ya Bapa. Engkau yang membuat segala sesuatu yang dikerjakan oleh anak-anak Hof ini menjadi berhasil. Engkau memberkati setiap orang tua mereka Tuhan, pekerjaan mereka, usaha mereka Tuhan, kehidupan mereka. Engkau yang memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang tetap menguatkan kami, yang tetap menjadari kami. Terima kasih ya Bapa. Mari anak-anak Hofers kita membuka tangan kita dan kita akan terima berkat. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dari Roh Kudus menyertai saudara dimanapun saudara berada, mulai saat ini sampai Tuhan datang kedua kalinya. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat secara sempurna. Haleluya. Amin.